Selamat siang Lari. Siang Tere. Gimana hari ini? Apa yang lagi kamu rasain nih sekarang? Hari ini sebenarnya aku merasa capek banget karena semalam tuh aku sibuk kerjain USDT, bikin video sampai jam 3, sampai jam 1 tadi aku lanjut nonton drakor, jadi sampai jam 3 dan akhirnya tidurnya kurang. Oh, jadi kurang tidur ya. Terus sekarang ngantuk gak? Sudah ngantuk sama Ngantuk sih. ini tekanan darahnya rendah juga, Oke. jadi agak pusing. Oke, semoga kamu sehat terus ya Glory. Oh ya BTW, ini adalah pertemuan kita yang kedua nih Glory. Aku senang banget kamu udah mau datang lagi sama aku untuk di pertemuan kedua kali ini. Pendekatannya masih sama, kita bakal pakai pendekatan CBT dengan teknik restrooming. Terus kamu tenang aja, aku mau ngasih tahu lagi, kamu bisa ceritain semuanya ke aku tanpa harus ditutup-tutupin karena aku menjunjung tinggi asas kerahasiaan gitu. Jadi kamu ceritain apa aja sama aku ya. Oke, di pertemuan pertama kemarin kamu kasih tahu aku kalau kamu itu dituntut sama mama kamu terutama untuk nilai-nilai kamu nih. Untuk sekarang aku masih nanya, kamu masih dituntut ya sama mama untuk nilai-nilai kamu? Kalau untuk nilai sekarang sih enggak ya, tapi tetap mau tuh mengharapkan aku IPK-nya tetap di atas 3. Kalau sekarang tuh mama lebih menuntut beasiswa karena biaya ya. Tapi meskipun begitu, sebenarnya kuliah aku tuh juga dibantu sama saudara. Sayangnya tuh karena kalau saudara itu kan kita harus balas budi setelah dibantu. Nah itu di situ aku juga merasa terbebani gitu, makanya mama juga merasa terbebani. Akhirnya kayak udah Glory, kamu tetap coba cari beasiswa aja dulu untuk semester 3 sama 4 gitu ya, supaya uangnya mungkin bisa dipakai untuk keperluan lain gitu sih. Oke, berarti sekarang kamu malah punya beban baru ya selain nilai. Kalau aku minta rating nih, beban yang lagi kamu tanggung sekarang seberapa sih dari 1 sampai 10? Mungkin 7 lah ya. Mungkin 7, kenapa tuh 7? Karena sebenarnya aku pengen khawatir, tapi kayak aku tahu kalau khawatir itu nggak akan menyelesaikan masalah. Jadi kayak tetap aku cari-cari, tapi kayaknya nggak ada yang cocok gitu buat aku. Terus juga karena aku tuh butuh beli beberapa keperluan, kayak contohnya butuh beli HP baru, soalnya kayak ini aja video tuh susah gitu. Terus sama beberapa hal yang lainnya gitu, jadi terhambat tuh gara-gara uang yang akan dipakai untuk semester 3 gitu sih. Oke, berarti ternyata dari pertemuan yang ini kamu lagi banyak beban pikiran ya tentang beasiswa, tentang tuntutan nilai masih ternyata, dan hal-hal yang di luar ekspektasi kamu ya. Terus selain itu apalagi sih tuntutan dari mama kamu yang sekarang lagi kamu capein selain beasiswa atau nilai? Kayaknya cuma itu aja sih, beasiswa sama nilai. Sisanya sih untuk yang lain-lainnya kayak masalah kerja atau kesehatan kayaknya bisa aja sih. Oke, tapi dari dua tuntutan yang lumayan banget nih buat kamu, tapi kamu ada di fase menyerah atau sedih gak, atau takut gagal gitu untuk memenuhi ekspektasi mama? Ya ada ekspektasi untuk gagal tuh ada. Aku takut banget hal itu, soalnya aku nggak mau membebani mama aku lagi. Tapi kayak kalau nyerah belum ada sih, karena aku yakin kayak pasti masih ada jalan keluar. Terus sekarang kamu lagi nyari-nyari info beasiswa nggak di kampus kamu? Nyari yang kemarin tuh kalau nggak salah beasiswa tetap kuliah tuh aku coba daftar, tapi ternyata aku daftarnya kayaknya telat, jadi maksudnya ngumpulin berkasnya telat, jadi kayak aduh nggak tahu ya terima atau enggak, terus juga ternyata nggak lengkap, jadi gak tau sih infonya tentang hal itu lagi. Oke, berarti sekarang kamu masih nyari program-program beasiswa yang ada di kampus kamu ya? Semisalnya nih Glory, aku mau nanya, kalau kamu ternyata tidak mendapatkan beasiswa yang udah kamu apply di kampus kamu,
Itu apa tuh yang bakal kamu bilang ke mama, atau kamu udah kepikiran belum ekspresi mama atau omongan apa yang bakal mama lontarin buat kamu? Kebayang sih, kamu pasti kayak ngomong kayak, makanya kan apa mau bilang tuh dari awal semester tuh kamunya harusnya udah cari beasiswa, kenapa kamu tetap fokus sama main aja dan lain-lain gitu. Paling itu sih yang kata mama. Tapi juga mungkin mau gak mau akhirnya aku sama mama coba hubungin saudaraku lagi untuk masalah semester 3 ini. Tapi apa ya, ada kayak rasa nggak enak aja gitu loh. Itu sih paling. Bener-bener berarti rasa nggak enak ini yang bikin kamu jadi kepikiran ya sama kuliah kamu. Sejauh mana sih biaya kuliah kamu yang bikin kamu tuh di kuliah, apakah ada perubahan kan, kayak apa gue tetap lanjutin nih kuliah atau enggak nih karena biaya apa gimana? Sebenarnya saudara aku itu menjamin kayak udah kamu fokus aja kuliah, nggak usah kerja gitu. Terus juga yaudah, FYI itu bu itu kan kakak dari ayah ya, jadi bu aku tuh dia juga nyaranin aku ke BK, jadi dia mungkin ya dia bisa apa ya, enggak jadi donatur lah, kayak membiayai kuliah aku. Tapi gimana ya, kayak rasa nggak enaknya tuh gak bisa hilang gitu. Kayak ya aku pikirnya tuh kayak setelah aku lulus kuliah kan pasti aku harus berbakti juga sama guru aku. Nanti kalau gagal nanti diomongin lagi di keluarga kan, itu sih paling. Oke, berarti ternyata banyak hal yang kamu pikirin ya, tentang biaya, terus tentang kuliah. Terus kalau misalnya di kuliah, kamu sebenarnya enjoy gak sih ngejalanin di kuliahan ini? Kalau semester 1 aku masih enjoy, tapi semester 2 ini baru mulai enggak. Aku merasa kayak aduh, apa gue salah jurusan gitu ya, karena kayak simulasi konseling itu ternyata berat. Iya sih bu, aku merasa semester 2 ini agak berat aja sih. Oke, berarti ternyata kamu agak berat ya di dunia perkuliahan ini. Kalau di dunia pertemanan di kuliah kamu gimana? Kalau pertemanan aman-aman aja sih, tapi memang satu circle aku ini memang punya jalannya masing-masing, jadi kita nggak begitu yang erat banget, tapi juga gak yang renggang gitu. Oke, terus kalau di organisasi kamu terbilang cukup ngejar-ngejar organisasi, ikut sana sini, atau kayak biasa aja gitu? Sebenarnya bisa aja, tapi mungkin karena aku baru masuk kuliah terus kayak melihat ada BEM, ada HMPS, ada yang lain-lain, jadi aku kayak penasaran sih. Nggak tahu itu disebut ngejar atau enggak, tapi kayak karena mungkin belum nyoba makanya aku tertarik untuk ikut. Terus dari organisasi kamu nih, kamu seneng nggak ngejalanin organisasi yang ada di kampus kamu sendiri? Kalau BEM sendiri aku enjoy, tapi semenjak ada prokernya, FPB Cup dan ini SLJ itu mulai kayak membebani aku, soalnya rapatnya banyak banget, terus juga harus mikir kayak FPB Cup aku jadi danusan, tapi di ini SLJ juga aku jadi bendahara gitu, jadi kayak ampun stres ngeliat uangnya gitu sih. Tapi apakah kamu tetap bisa ngejalaninnya tuh antara organisasi sama tuntutan kuliah kamu sendiri? Nah itu aku agak keteteran sebenarnya. Mungkin kalau sebelum UTS itu masih aman, tapi setelah UTS udah mulai fokus proker dan lain-lain, terus juga udah mulai banyak kerja kelompok kan ya, tugas kelompok jadinya kayak agak keteteran gitu, agak susah ngikutin, jadinya ya susah sih. Oke, berarti kamu masih keteteran nih dalam organisasi dan kuliah kamu sendiri. Terus itu tanggapan dari mama kamu sendiri gimana? Karena kan kamu bilang kalau mama kamu kan nuntut kamu buat IPK-nya bagus. Of course kalau misalnya kayak gitu, berarti kamu harus belajar. Sedangkan kamu punya organisasi. Nah itu gimana tuh tanggapan mama? Kalau mama tuh tentang organisasi itu pasti kayak
udah gue biarin aja orang lain yang ngerjain gitu. Tapi kan aku tahu kayak nggak bisa kayak gitu, karena aku yang dari awal udah komit untuk ikutin panitia. Jadi ya aku punya prinsip juga, apa yang aku mulai gitu pasti aku tuntaskan dengan baik juga gitu sih. Oke, berarti Mama ngerti ya kalau misalnya organisasi ini juga merupakan tanggung jawab kamu. Tapi kamu juga nggak lupa nih buat ninggalin kuliah kamu. Terus kalau kamu ngelihat organisasi sama perkuliahan kamu merasa aman atau nggak aman? Kalau organisasi mungkin 70% dari 100 sih. Tapi kalau perkuliahan aku sendiri kayak mata kuliahnya kayaknya 60 kali ya. Kenapa 60? Karena aku merasa udah salah jurusan aja sih. Terus juga kayak susah ngikutinnya. Mungkin kalau teori aku bisa, tapi kayak saat praktek tuh susah gitu. Terus juga kayak asesmen BK tuh panjang banget, aku yang kayak bingung sendiri, stres sendiri gitu. Oke, berarti ternyata kamu merasa lagi salah jurusan dan lagi susah-susahnya buat ngikutin itu perkuliahannya, mata kuliahnya. Terus cara kamu apa sih buat nanganin itu semuanya, Glory, supaya nilai kamu tetap bagus dan tidak mengecewakan Mama nih? Kalau aku mungkin aku kayak tugas UAS ini aku tetap mengusahakan yang terbaik, tapi aku kayak nggak peduli kalau perfect atau nggak perfect, itu untuk urusan nanti. Yang penting aku bisa kirimnya sesuai jadwal gitu. Dan aku yakin semua dosen di BK Atmajaya ini pasti punya hati nurani untuk memberikan nilai yang berbelas kasihan gitu. Oke, berarti kamu kerjain aja dulu, yang penting dikumpulin dan nggak lewat jadwal telat itunya ya, telat dikumpulinnya ya. Oke, terus yang lagi kamu rasain sekarang, kegalauan kamu apa? Kuliah kah, atau organisasi kah, atau bahkan semuanya? Yang mau galauin aku tuh sebenarnya sekarang beasiswanya aja sih kan, sama beasiswanya aja sih. Soalnya kalau nilai aku yakin kita hadir aja tuh sebenarnya, aku hadir aja tuh misalnya kita dapat B kan. Jadi kayaknya kalaupun kita ngerjain tugas yang sesuai tepat waktu dan sesuai dengan keinginan dosennya tuh kayaknya ada kelebihan nilai yang dikasih gitu. Berarti sekarang kegalauan kamu tentang beasiswa aja ya. Oke, Glory. Sekarang aku mau evaluasi dari pertemuan kita yang kedua kali ini. Aku acungin jempol banget buat kamu karena kamu udah berani terbuka lagi sama aku tanpa menutupi rahasia-rahasia. Terus sekarang aku mau nanya nih sama kamu, setelah konseling kita hari ini, apa nih yang udah kamu rasain? Mungkin aku lumayan senang, soalnya akhirnya aku mengetahui hal-hal yang baru yang sebelum aku nggak tahu sih. Oke, kalau kayak gitu sesi konseling kita pada hari ini sudah selesai. Nanti kita akan adain sesi konseling selanjutnya yang aku bakal infoin lebih lanjut ke kamu nanti secara WhatsApp. Terima kasih, Glory. Terima kasih, Tera ya.